Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Jadi hari ini aku akan mereview sebuah entry level dari mobil listrik milik BMW, yaitu BMW iX1. Nah, jadi mobil ini adalah entry level dari BMW i. I itu adalah simbol dari mobil listrik milik mereka. Nah, kalau misalkan di Mercedes-Benz mungkin kita bisa dengarnya Mercedes EQ, di Audi ada Audi e-tron. Nah, kalau di sini mereka menyebutnya BMW i, dan ini adalah yang varian paling murahnya, harganya 1.337.000.000 rupiah. Jadi aku sudah nggak sabar juga sebetulnya pengen nyoba mobil ini. Jadi dalam video ini aku akan membahas secara menyeluruh apa saja yang ditawarkan dari mobil ini, dari kenyamanannya, kecanggihannya, berapa konsumsi listriknya, berapa lama untuk ngecas mobil ini juga dari 0 sampai 100%. Simak videonya. Sebelumnya aku udah pernah mereview BMW X1 yang biasa, itu tahun lalu, dan itu menurutku sudah bagus. Modelnya dia memang berubahnya sangat banyak sekali. Dan 1 tahun kemudian mereka meluncurkan versi listriknya BMW iX1 ini. Jadi ini mobil masih baru berapa bulan saja ini mobil mungkin. Bentuk sebetulnya kurang lebih sama seperti yang di X1, cuman bedanya nih, dia tidak ada grill. Grillnya itu motifnya dibuat sama seperti yang ada di BMW iX. BMW iX itu motif grillnya seperti ini. Jadi mungkin yang BMW i yang sedan gitu, itu rata-rata grillnya tetap biasa gitu, motifnya tetap biasa. Cuman kalau misalkan yang misalkan iX, iX1 ini, iX3, semua model grillnya seperti ini nih dia. Yang bagus juga sih, dan warna birunya ini aku juga suka ya. Jadi ada warna biru ini, dan yang paling favorit buat aku itu adalah yang warna hijaunya. Hijaunya tuh keren banget seperti gambar ini nih. Itu sangat-sangat keren. Di sini ada radar, segede gini radarnya. Karena ini mobil sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, sama juga ada lane keeping assist, dan banyak fitur safety-nya yang nanti akan aku jelaskan juga. Jadi ini mobil trimnya menggunakan trim M Sport, khusus yang iX1 ini. Untuk X1 biasanya dia nggak ada trim M Sportnya. Jadi velg dia menggunakan velg yang M juga, yang lebih bagus betul dibanding versi X1 biasanya, dan aku lebih suka yang ini. Dan ini ukurannya 19 inci dia. Dia ukurannya 19 inci dengan ban yang sudah menggunakan run flat tire juga. Jadi sebetulnya ban run flat tire itu ada plus minusnya ya. Plusnya adalah, kita sebutin plusnya dulu. Plusnya itu kalau misalkan bocor gitu ya, bannya bocor, itu mobilnya masih bisa dipakai jalan dalam kondisi bannya bocor itu sejauh 80 km dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Sampai kita bisa menemukan bengkel atau mungkin showroom BMW untuk kita ganti bannya itu. Minusnya adalah memang bannya lebih keras dibanding ban yang bukan run flat tire. Tapi ya plusnya adalah lumayan lah, kalau bannya bocor masih bisa dipakai jalan. Yang penting itu dulu, jadi nggak langsung berhenti di jalan tiba-tiba kita. Handle pintunya juga baru dia. Handle pintu dia seperti ini. Jadi kembali seperti BMW dulu, handle pintu dia juga seperti ini dia. Di sini ada 3 garis di sini. Nah, ini untuk sensor. Jadi kita cukup sentuh aja. Nah, ini untuk mengunci. Kalau kita sentuh lebih lama lagi, maka spionnya dia langsung nutup. Nah, sekarang kita coba aja. Kalau misalkan kita tekan tombol unlock yang agak lama, jendelanya kira-kira buka apa enggak? Nah ya, langsung membuka semua. Nah itu, jadi kalau misalnya kita mau ngeluarin suhu panas mungkin dari mobilnya pada saat kita parkir di tempat yang panas, cukup gini aja dia langsung bisa. Nutupnya lagi pun juga cukup tekan tombol lock aja yang lama. Nah dia akan langsung nutup lagi semua. Dah, beres langsung. Bentuknya sih suka ya, cuman warna birunya ini bagus ya emang. Tapi tetap iX1 ini menurutku yang paling bagus menggunakan warna hijau itu. Hijaunya yang sama seperti yang di BMW XM atau BMW i5. Nah, itu sangat bagus banget itu warnanya. Nah, bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Bentuk lampunya ini dia 3D gitu, yang memberi kesannya pun futuristik juga. Cuman emang seperti lampu sennya ini dia tempatnya nggak begitu besar lah ya. Kalau misalkan kita lihat BMW X5 atau mungkin BMW X yang lainnya, itu dia kan garis di sini nih. Dan itu bentuknya cakep banget. Kalau ini nggak, hanya kotak di sini aja satu dia.
Nah, platform penggeraknya ini dia menggunakan eDrive 20. Jadi platform dari BMW itu ada 3, ada eDrive, ada xDrive, dan ada S-Drive. Kalau eDrive ya pastilah penggeraknya penggerak listrik. Kalau misalkan xDrive itu berarti dia penggerak all wheel drive. Kalau misalkan S-Drive itu dia two wheel drive, antara depan atau belakang salah satu. Itu kalau S-Drive. Jadi ada tandanya juga, jadi cukup kita lihat dari logonya aja, E, X atau S udah ketahuan penggeraknya dia apa. Sini ada logo iX1 juga. Sekarang kita lihat bagasinya. Membuka cukup ayunkan kaki aja, dia akan langsung buka. Nah, bukanya untungnya nggak terlalu lama lah. Bagasinya dia besar banget bahkan sih. Jadi cukup untuk kita bawa koper-koper banyak, itu mau keluar kota masih bisa. Dan juga kursi tengah masih bisa dilipat. Kita langsung lipat aja deh. Ini kita lipat satu aja tapi udah kelihatan. Itu dia lantai rata bagasinya sampai ke row tengah pun juga. Dan itu bisa menghasilkan space yang lebih besar lagi. Jadi nggak mungkin kekurangan space lah kita untuk bagasinya. Kita ayunkan kaki lagi aja. Nah, sekarang kita lihat seberapa besar dan seberapa kencang motor listrik dan baterai dari mobil ini. Ini tinggal langsung buka aja karena dari dalam udah tarik 2 kali soalnya untuk tuasnya itu. Nah, dan ini juga sudah menggunakan pegas. Ya haruslah ya mobil di atas 1M. Kalau nggak menggunakan pegas sayang juga soalnya. Nah, jadi bisa lihat sendiri di depan sini nggak ada mesin sama sekali. Hanya ada motor listrik dan itu pun di bagian bawah. Jadi bagian sini ditutup full. Nah, mobil ini memiliki kapasitas baterai 64,4 kWh. Nah, motor listriknya itu ada di bagian depan. Motor listriknya sendiri itu menghasilkan tenaga 204 HP yang berarti cukup besar juga. Besar sih. 0 sampai 100 km per jamnya itu klaimnya bisa dalam 8,6 detik. Nggak kencang-kencang banget, tapi nanti kita cobalah untuk hasil aslinya berapa juga. Karena aku yakin selama ngetes ini nggak mungkin 8,6 detik, pasti lebih cepat soalnya. Nanti kita lihat berapa. Nah, untuk ngecharge-nya, jadi daya maksimal yang bisa diserap sama mobil ini kalau kita menggunakan DC fast charging itu 130 kW. Jadi kalau misalnya kita hitung dengan kapasitas baterainya berapa, 64,4 kWh, berarti seharusnya setengah jam ini mobil sudah bisa full. Kalau misalkan kita menggunakan DC fast charging yang 130 kW. Klaimnya 20% sampai 80% itu hanya dalam setengah jam saja, yang berarti cepat. Dan untuk penyerapan dayanya menggunakan DC fast charging itu dia bisa sebesar 130 kW, yang berarti sudah ya cukup besar lah ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke interiornya karena interior dari mobil ini pun juga istimewa. Nah, oke, kita langsung bahas dulu aja dari kelegaan kabin belakangnya. Ini tinggiku 179 cm dan ini adalah posisi berkendaraku yang paling nyaman. Dan ini aku tidak ada sisa legroom sama sekali, betul-betul mentok. Walaupun sudah dibuat ada seperti cekungan gini yang masuk ke dalam, tapi kalau buat aku tetap dia mentok. Mungkin kalau misalkan yang nggak setinggi aku atau mungkin di bawah 179 cm mungkin masih lebih enak untuk duduknya. Paha juga dia tidak begitu tersangga. Tapi kalau kita bahas kursinya deh, kita bahas kursinya aja. Kursinya sih dia empuk, untuk sandaran kepala pun juga cukup empuk, dia kursinya empuk. Ditambah di tengah pun juga ada armrestnya pun juga empuk, sama ada 2 cup holder. Nah, mungkin memang X1 ini dia cocok untuk family car. Tapi kalau misalkan kita yang beli X1 itu lebih cocok kalau misalkan kita yang nyetir juga bukan menggunakan driver sih. Ya emang iyalah X1 kok. Memang lebih enak mobil untuk nyetir sendiri. Speaker dia Harman Kardon juga, dan ada banyak juga speakernya. Oke, mungkin itu aja di bagian belakang. Sama ada 2 colokan USB-C di bagian tengah sini. Sama di bawahnya ada tempat untuk meletakkan HP juga kalau misalnya kita lagi ngecas, atau mungkin meletakkan apapun lah yang kita mau. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian yang depan. Oke, kita nyalain dulu mobilnya. Nah, ini cockpitnya BMW yang baru, aku suka banget cockpit iDrive 8-nya ini. Layar di depan nih loh, ini seperti menyambung dia. Dan ini bentuknya keren juga. Tengah layarnya pun dia cukup besar, instrumen pun dia juga cukup besar. Ini dan instrumennya ini ada beberapa tampilan dia. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol seperti settings di setir bagian kanan ini,
Ini ada pilihan untuk konten. Jadi untuk tampilan tengahnya kita mau ganti jadi apa aja. Ada map, ada GeForce, ada sebagainya, banyak juga. Ada layout. Jadi layoutnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini juga, sama juga ada yang seperti ini. Nah, posisi berkendara itu sebetulnya bukan sebuah pertanyaan ya, karena sudah pasti enak. Ini setir bisa diatur tilt dan teleskopiknya jangkauannya juga lumayan nih. Jadi kita bisa mendapatkan posisi berkendara juga sangat enak. Nah, kursi pun juga bisa diatur elektrik, ini bagian sini. Sebelah kiri pun juga bisa diatur naik turun. Dan ini aku suka posisi berkendara yang rendah seperti ini. Jadi kerasnya pun juga sporty dan enak juga. Tambah ada penyangga paha di sini. Jadi kita bisa mendapatkan posisi yang lebih nyaman lagi karena paha pun juga tersangga juga di sini. Tengah ini BMW menyebutnya sebagai floating console. Kenapa? Karena dia seperti mengambang gitu desainnya. Walaupun di sini kelihatan ada sangganya di sini, tapi tetap aja bawah sini ini dia floating gini, yang di bawah situ kita bisa meletakkan barang apa aja sih sebetulnya. Jadi besar juga di sini. Setir ini enak untuk digenggam juga. Dia setirnya bukan seperti yang di iX gitu, tapi masih seperti normal lah. Kalau di iX itu kan nggak ada spoke tambahan lagi di bagian bawah, dia seperti itulah. Aku lupa namanya apa juga soalnya, tapi itu bagus juga, itu khas itu. Hanya iX yang menggunakan setir seperti itu. Ini dia masih setirnya masih biasa dan hanya ada satu pedal shift. Bukan pedal shift sini, tapi tempatnya untuk boost. Jadi kalau misalnya kita masukin ke mode sport gitu ya, terus kita ketekan tombol boostnya ini. Nah, kita dikasih 10 detik, itu mobil akan mengeluarkan tenaganya semua semaksimal mungkin. Jadi kita bisa akselerasi yang sangat luar biasa juga. Kalau udah puas tinggal kita tunggu sampai mati aja. Kalau misalnya kita udah tinggal 5 detik nih, oh masih kurang, tekan lagi tombol boostnya, langsung reset jadi 10 detik lagi. Aku udah gak sabar juga, kita langsung aja cobain seperti apa rasanya mobil ini. Oh ya, mobil ini menggunakan speaker Harman Kardon, jadi nggak mungkin nggak enak suaranya. Aku udah coba sendiri mendengarkan lagu yang bassnya kenceng-kenceng juga. Wah gila, emang enak banget suara speakernya itu. Oke, kita langsung aja sekarang jalan, kita rasain seperti apa rasanya mobil ini. Let's go. Nah, jadi kita udah jalan pakai si iX1 ini. Nah, yang pertama aku rasakan yang pasti adalah halus. Ya wajar lah, ini adalah sebuah mobil listrik, jadi sunyi, nggak ada suaranya, jadi enak juga. Dan yang sempat aku bahas tadi pada saat bahas bagian dalam, itu adalah mobil ini memiliki iconic sound. Jadi dia ada 3 mode berkendara, dan BMW itu kan bekerja sama dengan musisi terkenal yaitu Hans Zimmer. Nah, jadi mode berkendara yang suaranya beda itu adalah personal, sport, sama efficient. Efficient nggak ada suaranya sih, jadi personal sama sport aja. Jadi sekarang ini aku di mode personal. Kalau kita gasnya sedikit sih nggak ada suara, tapi kalau kita gasnya ke dalam sedikit gini, nah itu dia ada suara lagi yang enak juga untuk didengar. Semakin tinggi kecepatannya, suara pun juga nadanya akan semakin tinggi. Lalu juga ada mode yang sport. Nah, yang sport itu pun suaranya pun juga berbeda dia. Kita nunggu jalanannya agak kosong dulu nanti. Nah, jadi aku suka itu. Aku pernah coba juga di BMW i4. Di iX juga aku pernah coba, cuman iX aku belum pernah review, hanya baru nyoba aja waktu itu. Nanti kalau dapat kesempatan aku pengen review juga. Dia ada lebih banyak sedikit pilihan mode berkendaranya, dan suara-suaranya pun juga ada beberapa lagi tambahannya yang enak juga. Jadi kita coba aja sekarang mode sportnya. Kita pindah ke mode sport. Ya, ini kalau kita gas, nah itu dia suaranya pun juga beda. Jadi suaranya beda-beda, walaupun cuma 2 ya. Kalau misalkan kita ganti ke mode efficient, udah dia sunyi, nggak ada suaranya sama sekali. Kita gas pun juga tenaganya dibatasin sama dia, hanya di 50% aja. Ini aku udah gas ini, udah aku gas ini, nggak ada suaranya sama sekali. Jadi betul-betul sunyi. Dan tenaganya pun juga dibatasin. Kalau di sini sih tulisannya sampai 50. Dan juga dia langsung, kalau kita ganti ke mode efficient, itu dia langsung menampilkan
range yang maksimalnya berapa gitu di mobil bisa jalan, langsung ditampilkan sama dia. Kalau di sport itu ditampilkan sama dia yang minimum justru. Nah, kita coba lagi mode sport, kita dengerin lagi. Langsung jadi sensitif gasnya, kita gas. Tuh, dia beda suaranya. Kita balik ke personal lagi, kita coba lagi sekali lagi. Kita kurangi kecepatan dulu, terus kita gas. Asik, dengerinnya itu asik banget. BMW itu top juga ya, suaranya itu enak juga didengar. Dan itu karakternya setiap suaranya itu ngerubah moodnya juga gitu loh. Kalau kita pindah ke sport gitu ya, terus kita gas gitu, itu ngerubah mood kita tuh jadi kepengen akselerasi terus gitu. Kalau kita pindah ke personal tuh lebih santai karena memang lebih elegan suasananya itu. Kalau kita pindah ke efisien tuh ya sunyi, nggak ada suaranya sama sekali. Nah, kalau kita bahas masalah kenyamanan, harus diakui emang suspensi dari mobil ini dia bukan yang empuk, justru malah bisa dibilang keras, agak keras sih. Ya, kalau misalnya kita jalan di jalan tol gitu kecepatan tinggi itu masih enak, dia masih enak, halus karakternya. Cuma kalau kena polis tidur gitu atau mungkin speed bump itu memang berasa kalau suspensinya itu agak keras. Tapi masih oke lah, masih bisa di enjoy lah. Apalagi ini adalah sebuah BMW. Kok nyetirnya enak seperti aku bilang tadi. Nyetirnya dia sangat enak, sangat bisa di enjoy sekali nyetir mobil ini. Ini halus banget. Apalagi ada head up display, dan head up displaynya bukan hanya sekedar head up display. Jadi kita bisa nampilin beberapa informasi juga. Hanya ada 3 sebetulnya sih. Ada yang assisted view, jadi dia bisa menampilkan juga kalau misalkan kita deket sama mobil, dia bisa menampilkan juga gambar mobilnya, dan itu di head up displaynya loh. Itu keren juga. Kalau kita menjauh, dia akan menjauh juga pelan-pelan, dia juga gambarnya akan menjauh juga, persis seperti yang ada di tampilan di instrumen. Cuman bedanya ini dia di head up display aja. Sama satu lagi itu adalah yang kosong, tidak ada tampilan apa, jadi hanya ada kecepatan saja. Oke, sekarang kita mau cobain tenaganya. Kita gas 1, 2. Dan sudah 100. Jadi klaimnya BMW itu 0 sampai 100 km per jamnya tuntas hanya dalam 8,6 detik. Tapi aslinya lumayan jauh di bawah itu. Asli ini mobil bisa di bawah 8 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya. Antara 7,7 sampai dengan 7,9 detik, yang berarti termasuk cepat, setara lah untuk akselerasinya sama Hyundai Ioniq 5 dia. Dan tenaganya tuh enak di gas itu. Udah 100 lagi. Jadi kapanpun kita perlu tenaga dan mobil listrik instan ya, kita towel sedikit aja gas ya, langsung keluar semua tenaganya. Nah, kalau misalnya kita udah selesai gitu ya, udah puas gitu ngebut, itu kita pindah ke mode yang efisien lagi. Itu dia rasanya seperti nggak nyetir mobil listrik. Kenapa? Karena saking halusnya, saking gradualnya dia menyalurkan tenaganya, itu rasanya kayak nyetir mobil bensin. Jadi digas sedikit, itu dia nyalurin tenaganya pelan-pelan. Kita gas ke dalam lagi sedikit, itu masih sedikit, tenaganya masih pelan-pelan. Jadi mode eco-nya lah. Yang enak juga nyalurinnya itu sangat-sangat halus sekali menurutku. Enak sih. Nah, kalau misalnya kita pakai mode efisien, kita gas gitu, tetap responsif dia, bukan nggak responsif sama sekali, cuman tidak responsif kalau pakai mode sport. Lagi sini mobil lincah soalnya, bodinya nggak terlalu besar, tenaganya oke juga, lincah dia. Nah, mungkin begitu reviewku mengenai BMW iX1 ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton videoku juga. Nah, untuk harganya aku ulangin aja sekali lagi. Harganya dia di 1 miliar 337 juta rupiah.
Ya bedanya mungkin nggak sampai 400 juta sama BMW X1 biasa, karena BMW X1 biasa itu harganya masih belum nyentuh 1M, masih di kisaran 950 juta ke atas lah. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Dan juga terima kasih banyak BMW Indonesia sudah meminjamkan aku unit ini selama beberapa hari untuk aku review juga. Sampai jumpa, kita lanjut jalan lagi.